warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar limit fungsi trigonometri tak hingga untuk matematika peminatan kelas 12. Yuk kita mulai. Limit fungsi trigonometri tak hingga. Materi limit fungsi trigonometri tak hingga ini merupakan gabungan dari bentuk limit tak hingga dan limit trigonometri. Jika kita perdalam lagi, ternyata bentuk limit tak hingga fungsi trigonometri ini lebih menekankan pada limit fungsi trigonometrinya, sehingga harus benar-benar menguasai materi limit fungsi trigonometrinya terlebih dahulu. Sebelumnya untuk limit tak hingga, di sini ada limit tak hingga itu harus dibagi dengan pangkat tertinggi. Untuk apabila pangkat yang di atas atau pembilang pangkatnya n kurang dari pangkatnya pembilang atau m kurang dari, itu hasilnya akan 0 bila sama dengan sesuai dengan koefisiennya. Apabila pangkat yang di atas lebih besar dibandingin pangkat yang di bawah, maka hasilnya tak hingga. Kita lihat contohnya ya. Untuk contoh limit tak hingga, di sini ada nomor 1, itu limit x mendekati tak hingga dari 6x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 4 dibagi dengan 2x pangkat 3 minus 3x plus 1. Dilihat di situ pangkat tertingginya sama ya, sama-sama x pangkat 3. Jadi 6 dibagi x pangkat 3 tetap 6. 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 tetap 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lihat contoh yang kedua ya. Di situ penyebutnya sama, jadi bisa langsung dikurangkan saja ya. Jadi 3x kuadrat min 4x plus 3 jadi min 3 karena dikalikan dengan negatif. Setelah itu lihat pangkatnya. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Yang di atas adalah dibagi dengan x pangkat 2 sama dengan 3. Yang di bawah penyebutnya x itu dibagi dengan x pangkat 2 hasilnya 0. Jadi 3 dibagi 0 adalah tak hingga. Contoh yang ketiga sama dengan contoh yang kedua, penyebutnya sama, jadi tinggal dijumlahkan saja. 5x ditambah 2x 7x min 4 dikurang 7 jadi min 11. Setelah itu lihat pangkat tertingginya ada di penyebut ya. Penyebutnya adalah x pangkat 2. Jadi semua angka dibagi dengan x pangkat 2. Karena yang di atas 7x dibagi x pangkat 2 0, yang penyebut yang di bawah itu x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 adalah 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Gitu untuk limit tak hingga ya. Sekarang kita masuk ke limit fungsi trigonometri. Di sini limit fungsi trigonometri dilihatnya limit x mendekati 0. Semua limit x mendekati 0 ya. Di sini ada sin x dibagi x itu 1. Sama juga dengan x dibagi x juga x dibagi sin x sama dengan 1. Begitu juga tangen x dibagi x 1 ataupun dibalik dengan x dibagi tangen x juga 1. Bisa dilihat ya. Kita lanjut lagi ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal limit trigonometri untuk nomor 1. Limit x mendekati 0. 3x tangen 2x per 1 min cos 4x. Yang di atas tetap ya. Untuk limit x mendekati 0, 3x tangen 2x. Yang di bawah 1 min cos x itu harus kita ubah menjadi 2 sin kuadrat 2x. Ingat ya, sudut rangkap. Terus sama dengan di situ kita pisahkan. Yang 3x dibagi 2 kali sin x, limitnya dipisah lagi dengan tangen 2x per sin 2x. Karena limit x mendekati 0, yang sama x-nya kita bisa coret ya. Jadi 3 tetap di atas, 2 kali 2 masih dikali tangan sama sin juga bisa dicoret ya, habis, jadi tinggal 2 per 2. 3 per 4 dikali 2 per 2 sama dengan
1. Jadi jawabannya 3/4. Lihat contoh yang nomor 2. Di situ limit X mendekati P/8. Anggap aja Pi/8 itu adalah, nanti aja ya, kita lihat dulu soalnya. Sin kuadrat 2x min cos kuadrat 2x per sin 2x min cos 2x. Yang di atas itu kuadrat bisa kita faktorkan menjadi sin 2x min cos 2x dikali dengan sin 2x ditambah cos 2x per, penyebutnya sama ya, karena bisa dibagi jadi tinggal sin 2x ditambah cos 2x. Itu karena tidak 0/0, jadi bisa langsung kita substitusikan saja x-nya. X-nya kita ganti Pi/8. Jadi sin 2 dikali Pi/8 ditambah cos 2 kali Pi/8 sama dengan 8-nya bisa dibagi 2, jadi tinggal Pi/4. Pi/4 Pi-nya kita anggap 180 dibagi 4 yaitu 45. Jadi sin 45 setengah akar 2, cos 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, akar 2. Nomor 3. Limit X mendekati 0, 3x tangan 2x per 1 min cos 4x. Nah, seperti yang tadi ya, ini sama ya. Berarti anggap aja ini sama. Ya udah, kita lanjutin lagi. Untuk bentuk tahingga, limit fungsi trigonometri. Bentuk tahingga, jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka tidak bisa kita tentukan nilainya. Misalkan sin tahingga, cos tahingga, tangan tahingga, tidak bisa kita tentukan nilainya karena sin X berkisar 1, sin X berkisar antara min 1 dengan 1. Kenapa? Kita lihat ke gambar. Di situ ada sin ya. Di situ sinnya paling kecil adalah min 1 dan yang paling besar adalah 1. Jadi antara min 1 sampai 1. Kita balik lagi. Untuk cos juga sama, berkisar min 1 sampai 1 karena yang paling kecil adalah min 1, yang terbesar juga 1. Dan untuk tangan X berkisar antara min tahingga sampai tahingga, tentu dengan X yang sudah pasti. Untuk memudahkannya, maka bentuk kita gunakan adalah 1 per tahingga itu kita anggap 0, sehingga nilai fungsi trigonometrinya bisa kita hitung, yaitu sin 1 per tahingga itu 0, cos 1 per tahingga itu 1, dan tan 1 per tahingga itu 0. Dan bentuk ini cocok untuk limit fungsi trigonometri yang akan kita bahas ke dalam limit fungsi trigonometri tahingga. Ini gambarnya ya untuk grafik fungsi trigonometri. Di sini ada contoh soal nih untuk limit trigonometri tahingga. Yang pertama, yang A, limit X mendekati tahingga dari X dikali dengan tangan X. Sebelumnya harus kita misalkan dulu seperti tadi. 1 per X-nya itu dimisalkan sebagai Y, sedangkan X-nya dimisalkan jadi 1 per Y. Berarti kita ubah X-nya, kita ganti 1 per Y, dan tangan 1 per X kita ganti dengan Y. Dan jangan lupa limitnya, limit X mendekati tahingga itu juga diganti menjadi 0. Jadi Y mendekati 0. Barulah kita bisa operasikan 1 per Y dikali tangan Y. Satunya dikali tangan Y kan jadi tangan Y per Y. Seperti yang tadi untuk limit trigonometri, tangan Y dibagi Y adalah 1. Untuk contoh yang kedua, limit X mendekati tahingga, tangan 5 per X dikali kosekan 2 per X. Selalu ya, kalau untuk limit trigonometri tahingga, 1 per X kita harus ubah Y, sedangkan kosekan Y kita mengganti 1 per sin Y, karena kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Untuk X mendekati tahingga kita ganti dengan Y mendekati 0. Kita anggap seperti itu ya. Langsung kita ubah limit X mendekati 0 kita ganti dengan limit X mendekati tahingga kita ganti dengan limit Y mendekati 0.
tangan 5 per X, kan tadi kita ubah 1 per X menjadi Y, jadi tangan 5Y. Kosekan 2 per X, jadi kosekan 2Y. Setelah itu kosekan 2Y nya kan sama aja 1 per sin 2Y, bisa kita kalikan jadi tangan per sin, kita langsung ganti aja 5 per 2. Lanjut ke nomor yang C, limit X mendekati tak hingga. Untuk kotangan 3x pangkat min 1, pangkat min 1 itu jadi 1 per X ya, dikali dengan sin X min 1, X pangkat min 1 juga sama 1 per X juga. Selalu kita misalkan lagi ya, 1 per X sama dengan Y. Terus kotangan Y nya kita misalkan jadi, kotangan itu kan kebalikan dari 1 per tangan Y. Jadi limit X mendekati tak hingga, kotangan 3x pangkat min 1 kita ubah jadi kotangan 3 per X dikali sin X pangkat min 1, kita ubah dulu jadi sin 1 per X. Tadi kita ubah 1 per X itu adalah Y, jadi kotangan 3Y dikali sin Y. Kotangan itu adalah 1 per tangan, jadi kita ubah juga 1 per tangan 3Y dikali sin Y. Karena sin per tangan itu 1, jadi tinggal 1 per 3. Yang D, limit X mendekati tak hingga. Ada kotangan 1 per 2X dibagi dengan kosekan 3 per X. Dimisalin lagi, 1 per X nya adalah Y, kosekan Y sama dengan 1 per sin Y. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Nah, kita ubah lagi ya kotangannya. Kotangan jadi 1 per 2X, 1 per 2X jadi setengah Y, karena 1 per X nya jadi Y. Kosekan 3 per X jadi kosekan 3Y. Kotangan diubah jadi 1 per tangan setengah Y, sedangkan kosekan jadi 1 per sin 3Y. Karena 1 per ini dikalikan ya, dikalikan dengan karena bentuknya pecahan, jadi dibalik, tangan 1 per sin 3Y nya jadi di atas, jadi sin 3Y per tangan setengah Y. Karena sin per tangan itu 1, jadi tinggal 3Y per setengah Y. Y nya bisa dibagi, jadi tinggal 3 per setengah, atau dibalik, setengahnya dikalikan ke atas ya, jadi dibalik, jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Ini ada latihan soal, bisa dilihat, bisa dijawab juga. Dan ini ada penjelasannya. Juga ada penjelasannya, bisa dilihat. Sekian, terima kasih.